Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winisa Rahmi Alvin, NIM 19042196. Dalam mata kuliah Governansi Digital, saya akan membahas media sosial untuk pemerintah. Seiring perkembangannya teknologi informasi yang kian pesat dan meningkatkannya jumlah pengguna internet, media sosial telah bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi yang paling akrab dengan masyarakat. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa dari total 262 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 10,5 juta dari 2016. Survei APJII juga menemukan bahwa media sosial merupakan layanan yang paling banyak diakses menggunakan internet, kedua setelah layanan pesan singkat. Popularitas media sosial bahkan mengalahkan layanan mesin pencari yang berada di posisi ketiga dengan tingkat penggunaan sebesar 74,84%. Goar F. Khan dalam bukunya Social Media for Government menyatakan bahwa secara sederhana media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten, yaitu bisa berisi tentang informasi, opini, dan minat. Dalam konteks yang beragam, yaitu ada informasi, edukatif, sindiran, kritik, dan lain sebagainya, kepada khayalak yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada suatu audiens pokok saja. Media sosial sebenarnya bukan hanya WhatsApp, Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Semua konten, ide, pemikiran, dan komunikasi yang dilakukan secara online juga dapat didefinisikan sebagai media sosial. Instansi pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi instansi pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah. Internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik. Kehadiran internet dan munculnya media sosial membuat masyarakat lebih aktif memperoleh dan menyebarkan informasi, tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Apalagi penggunaan internet dan pengguna aktif media sosial terus bertambah di tiap tahunnya. Dalam kondisi tersebut mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat hubungan masyarakat atau humas di lingkungan instansi pemerintah. Kini banyak organisasi pemerintah yang turut memanfaatkan akun di media sosial sebagai media komunikasi atau penyebaran informasi. Selain jangkauannya yang luas, media sosial juga memberikan kesempatan bagi instansi pemerintah dan stakeholder-nya untuk berinteraksi secara langsung. Manfaat media sosial pemerintah antara lain menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal atau data pendukung kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, media sosial pemerintah juga dimanfaatkan untuk menangkal isu-isu hoaks yang terus bertebaran seiring dengan semakin berkembangnya media sosial itu sendiri. Dalam buku yang berjudul Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah yang disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dipaparkan beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah. Antara lain, yang pertama, mendorong efisiensi pemerintahan. Yang kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun. Yang ketiga, menghadapi perkembangan zaman. Dan yang keempat, sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam.
Oleh karena itu, pada masa saat sekarang ini, sudah saatnya instansi pemerintah mengelola media sosialnya dengan terencana dan terstruktur. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada di platform media sosial, diharapkan dapat menjadi representasi negara dan instansi dalam menyajikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dan kita sebagai masyarakat juga harus bijaksana dalam menggunakan media sosial untuk melakukan hal-hal yang positif dan tidak termakan hoaks. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.